Halo semua, perkenalkan nama saya Jait. Saya mahasiswa Universitas Sarimulya, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi S1 Sistem Informasi. Per video ini dibuat, saya berada di semester 1. Jadi, saya akan merangkum materi-materi dari mata kuliah algoritma dan struktur data. Jadi, kami telah mempelajari dua. Yang pertama itu adalah algoritma dan Python. Tetapi sebelum kita mempelajari Python, kita harus mengetahui dulu apa konsep dari algoritma itu sendiri. Oke. Jadi konsep algoritma di sini tertulis, algoritma adalah sebuah prosedur atau langkah-langkah yang logis dalam memecahkan masalah atau memberikan solusi. Nah, jadi kalau kawan-kawan pernah belajar bahasa Indonesia, tentu tahu yang namanya teks prosedur. Nah, jadi algoritma itu sama dengan teks prosedur yang isinya langkah-langkah yang logis untuk memecahkan masalah. Ya, jadi langkah-langkahnya itu untuk memecahkan masalah dan atau memberikan solusi. Jadi solusi yang dimaksud itu adalah solusinya yang dapat diimplementasikan dari langkah-langkah yang disusun. Nah, jadi contoh dari algoritma sendiri itu banyak di kehidupan sehari-hari. Contohnya, resep masakan. Jadi ada resep, mungkin kawan-kawan juga pernah mendengar itu ada yang namanya resep membuat nasi goreng. Itu algoritma. Kenapa algoritma? Karena di dalam resep itu terdapat berupa langkah-langkah dari awal sampai akhir yang kemudian menghasilkan nasi goreng. Itu untuk resep nasi goreng. Kemudian ada resep membuat kue ulang tahun. Ada berupa langkah-langkah sampai selesai dan akhirnya menjadi kue ulang tahun. Selain resep masakan, tentu ada petunjuk penggunaan suatu benda. Contohnya, cara menggunakan HP, cara menggunakan speaker, cara menghidupkan kulkas. Itu terdapat langkah-langkah yang jelas di situ untuk menghidupkan atau menggunakan suatu benda. Kemudian ada petunjuk praktikum kimia. Mungkin yang kawan-kawan yang lulusan SMA tentu pernah belajar praktik-praktik di lab kimia. Tentu terdapat ada petunjuk, misal petunjuk mencampurkan bahan ini. Nah, itu juga termasuk dari algoritma. Ya. Jadi ingat di sini algoritma itu adalah sebuah langkah-langkah yang terkumpul untuk memecahkan masalah atau memberikan solusi. Oke. Terus algoritma yang baik itu bagaimana? Apa saja ciri-cirinya? Nah, jadi ya, ini ada 6 sejauh ini yang saya temukan. Jadi algoritma memiliki alur yang tepat dan sesuai logika dalam memecahkan masalah. Jadi ketika kita membuat suatu algoritma, alur dari langkah-langkah itu haruslah tepat. Oke, haruslah tepat agar nantinya solusi yang dihasilkan sesuai dengan solusi yang dihasilkan itu terpecahkan untuk masalahnya. Oke. Kemudian output dari algoritma dapat dihasilkan dengan tepat dalam waktu yang singkat. Oke. Jadi maksudnya di sini algoritma itu untuk solusinya tepat. Tadi sudah disampaikan. Kemudian dalam waktu yang singkat, berarti setiap langkah-langkah yang disusun oleh algoritma itu haruslah singkat, sederhana, tidak belibet. Contoh, ketika kita mau membuat nasi goreng, ini contoh algoritma yang belibet. 1. Siapkan piring. 2. Cuci piring ketika piring tersebut berdebu. 3. Siapkan bahan-bahan. 4. Tumis bahan-bahan. Nah, 2 langkah pertama itu salah satu langkah yang belibet. Kita menghilangkannya itu tidak mengubah suatu solusi, tidak mengubah hasil yang diinginkan dari algoritma tersebut. Kita bisa menghilangkan dua langkah pertama itu karena langkah-langkahnya itu hanya akan memperpanjang alurnya.
dengan ada atau tidaknya itu tidak mempengaruhi hasilnya. Nah, jadi algoritma itu harus sederhana. Yang penting alurnya itu tepat sesuai dengan apa yang diminta oleh algoritma tersebut. Oke. Kemudian, algoritma disusun secara rapi dan sistematis agar tidak menimbulkan makna ganda atau ambiguitas. Nah, ini algoritma itu tidak boleh belibet, karena ketika kita belibet dalam menjelaskan alur-alur atau langkah-langkah dalam algoritma itu, maka ada kemungkinan yang membaca algoritma tersebut akan bingung, ini maksudnya apa gitu. Algoritma ditulis menggunakan format yang mudah dipahami dan mudah untuk diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman. Nah, jadi tujuan algoritma itu dibuat adalah untuk orang awam itu mudah memahami apa yang algoritma itu dibuat agar orang awam itu bisa memahami apa yang ada di dalam pikiran kita dalam merancang suatu program. Karena algoritma ini erat kaitannya dengan pemrograman. Nah, jadi kita dengan algoritma ini bisa menjelaskan kepada orang awam tanpa harus memberikan source code yang kompleks. Jadi kita dengan algoritma itu dapat memberikan kepada orang awam itu paham apa alur dari program yang ingin kita buat gitu. Kemudian semua operasi yang diperlukan terdefinisikan dengan jelas agar makna ganda dan ambiguitas itu tidak ditemukan dalam algoritma. Kemudian semua proses dalam algoritma harus berakhir dalam sejumlah langkah. Jadi ketika kita membuat algoritma itu dipastikan langkahnya itu jelas langkah terakhirnya apa, bukan berhenti di tengah jalan. Nah, jadi algoritma itu harus ada langkah awalnya apa, langkah selanjutnya apa, dan langkah terakhirnya apa. Nah, itu. Kemudian tidak nyaman rasanya kalau kita tidak menjelaskan contoh algoritma. Oke, kita berlanjut ke contoh algoritma. Ingat, algoritma adalah urutan atau prosedur yang logis. Jadi kata kuncinya itu adalah logis. Sehingga ketika kita mendengar kata logis, nilai kebenarannya itu dapat ditentukan apakah benar atau salah. Jadi langkah-langkah yang benar dapat menghasilkan output yang benar. Begitu juga sebaliknya, ketika langkah-langkahnya salah, tentu outputnya salah. Contoh, ini ada soal. Berikan 2 buah gelas berisi cairan berwarna. Gelas A berisi cairan berwarna merah dan gelas B berisi cairan biru. Buatkanlah sebuah algoritma untuk memindahkan cairan dari gelas A ke gelas B. Oke. Yang pertama, tuangkan cairan gelas A ke gelas B. Oke, bentar ya, agar mudah dipahami. Nih, anggap saja ini gelas. 2. Ini gelas A. Ini cairan A. Ini gelas B. Ini gelas B, ini cairan B. Oke, ini cairan B. Langkah pertama, tuangkan cairan gelas A ke gelas B. Oke. Gelas A ke gelas B. Bentar ya. Tuh. Otomatis kan tercampur ini. Masuk ke sini. A, B. Oke. Langkah selanjutnya, tuangkan cairan gelas B ke gelas A. Oke. Dari gelas B, cairan dalam gelas B ke gelas A. Kita campur. Otomatis kan ke sini dia. Cairan. Otomatis gelas B kosong dan gelas A ada isinya. Oke, kawan-kawan. Jadi ini adalah contoh algoritma yang salah atau tidak logis. Kenapa tidak logis? Karena langkah-langkah yang kita terapkan tersebut tidak menghasilkan sebuah hasil yang diinginkan dari soal tersebut.
soal tersebut meminta kita menukarkan dari cairan A ke gelas B dan cairan dari gelas B ke gelas A. Tetapi ketika kita mengikuti langkah-langkah tadi, yang terjadi justru adalah pencampuran. Kita lihat di sini, pencampuran cairan A dan B bercampur, bukan pertukaran. Nah, jadi ini juga contoh juga tidak adanya langkah terakhir. Ini langkah terakhir. Oke. Jadi untuk algoritma yang kita terapkan di sini itu nilainya salah. Langkah-langkahnya pun juga karena langkah-langkahnya juga salah. Tuh. Terus contoh algoritma yang benar bagaimana? Oke. Jadi kita analisis terlebih dahulu nih soalnya. Kita menginginkan cairan dari gelas A pindah ke gelas B, juga gelas B pindah ke gelas A. Nah, untuk itu kita menemukan nih solusinya, yaitu menyiapkan gelas cadangan, gelas yang kosong. Ini tadi gelas A, ini gelas B. Oke. Ini gelas kosong. Cairan A, cairan B. Oke. Kemudian kita dapat nih langkah-langkahnya. Siapkan gelas kosong yang diberi nama gelas C. Nah, oke, karena ini gelas kosong, kita beri saja gelas C. Oke. Kemudian tuangkan cairan dari gelas A ke gelas B. Ke gelas C, maaf. Ke gelas C. Oke. Kita tuang ke sini. Otomatis ini terisi. Jadi A. Cairan A. Ini kosong. Oke. Kemudian apa ini? Tuangkan cairan dari gelas B ke gelas A. Oke. Cairan dari gelas B ke gelas A. Oh ya. Otomatis kan pindah ini. Dan B jadi kosong. Oke. Tuangkan cairan dari gelas C ke gelas B. Dari ini ke sini. Oke. Otomatis ini terisi oleh cairan A karena dari gelas C dipindah ke gelas B yang kosong tadi. Otomatis gelas C itu kosong. Nah, ini adalah contoh algoritma yang benar dan sesuai apa yang diminta soal. Jadi solusi yang kita terapkan itu nilainya benar. Oke? Sampai sini paham? Kalau misalkan kawan-kawan tidak paham, bisa diulang dulu. Stop dulu videonya, bisa diulang agar kawan-kawan bisa paham. Kemudian kita lanjut ke penyajian algoritma. Oke. Algoritma, perlu diingatlah, algoritma bersifat independen terhadap bahasa pemrograman tertentu. Artinya apa? Berarti algoritma yang kita buat itu tidak boleh hanya untuk diterapkan oleh bahasa pemrograman tertentu. Contoh, kita membuat algoritma khusus untuk bahasa pemrograman JavaScript. Otomatis kan tidak bisa diterapkan ke bahasa pemrograman lain, contohnya Python. Ini tidak boleh kenapa? Karena algoritma itu sifatnya umum dan haruslah bisa dipahami oleh orang awam. Dalam penulisannya, algoritma tidak terikat oleh aturan apapun sehingga algoritma bebas dibuat asalkan maksud dari langkah-langkah yang ditulis harus jelas. Oke, berarti algoritma itu dibuat suka-suka kita, tetapi dengan memperhatikan satu, orang paham atau tidak. Dan algoritma itu harus bisa ketika orang awam melihatnya, orang awam tersebut paham dengan langkah-langkah yang kita paparkan di dalam algoritma tersebut. Bebas kita mau algoritma bagaimana. Yang penting orang lain paham. Kalau kita menyodorkan algoritma, orang lain membaca, orang lain paham. Tuh. Pada dasarnya algoritma dalam penyajiannya terbagi menjadi 3. Oke, yang pertama itu adanya algoritma deskriptif. Apa ya algoritma deskriptif? Jadi algoritma deskriptif itu adalah algoritma yang ditulis menggunakan bahasa manusia sehari-hari. Apa saja? Contoh,
pakai bahasa Indonesia. Itu kan bahasa manusia. Ketika manusia berbicara bahasa Indonesia, manusia yang bisa berbicara bahasa Indonesia akan paham. Atau bahasa Inggris, itu bahasa manusia. Bahasa Banjar, bahasa daerah saya, itu bahasa manusia juga. Nah, yang penting orang lain paham ketika kita membuat algoritma deskriptif ini dalam bentuk kalimat. Oke ya. Contohnya yang tadi. Contohnya seperti ini. Nih. Contoh algoritma deskriptif itu. Ini juga contoh dari algoritma deskriptif. Ini juga contoh algoritma deskriptif. Nih. Buatkanlah sebuah algoritma menentukan bilangan terbesar dari 3 bilangan yang diinput oleh user. Oke. Algoritma kita buat nih, nama filenya, contoh, menentukan bilangan terbesar dari 3 bilangan. Oke. Bagaimana sih contoh? Karena tadi algoritma deskriptif itu pakai bahasa manusia, ya sudah, kita bikin prosedur pakai bahasa manusia. Nih contoh, meminta user menginput 3 bilangan, misalkan A, B, dan C. Jika A lebih besar dari B dan C, maka bilangan A adalah bilangan terbesar. Tetapi jika A bukan bilangan yang terbesar, lanjut ke bilangan B. Jika bilangan B lebih besar dari C dan A, maka bilangan B adalah bilangan yang terbesar. Jika bilangan A dan B tidak lebih besar dari C, maka bilangan C adalah bilangan terbesar. Selesai. Itu adalah contoh algoritma deskriptif tadi. Kemudian kita lanjut ke algoritma kedua, atau namanya flowchart. Ya, apa itu flowchart? Flowchart itu adalah alur logika atau prosedur yang dituangkan dalam sebuah diagram. Bentuknya itu adalah simbol-simbol. Nih contoh. Nih simbol-simbol. Wah, beda ya. Beda dengan algoritma deskriptif tadi. Kalau flowchart itu pakai simbol. Ada bulat, kotak, jajar genjang, belah ketupat, trapesium, dan semua simbol ini memiliki makna tersendiri. Di flowchart dapat membantu kita mengidentifikasi kesalahan pada alur logika serta dapat menjelaskan prosedur dengan baik kepada orang awam. Kalau ini banyak ya simbolnya, tetapi kita hanya cukup mengetahui ini dulu. Sebagai pemula ya, kita cukup mengetahui 5 ini saja. Oke. Ada persegi panjang, oval, jajar genjang. Oh maaf, ini jajar genjang 2 ya? Bentar. Maaf, ini harusnya trapesium. salah. Oke. Nah, trapesium. Ya, ulang ya. Kelima ini tadi. Pertama ada persegi panjang, oval, jajar genjang, trapesium, dan belah ketupat. Oke, pertama-tama kita harus mengetahui dulu. Yang pertama ini oval. Kenapa oval? Karena kalau kita baca di sini, oval itu merupakan terminator, simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program. Ini. Jadi ketika kita bicara tentang oval dalam algoritma deskriptif, ini artinya ini. Selesai. Ini oval nih. Kalau diterjemahkan ke dalam flowchart, ini oval. Juga ini, sebentar ya. Nah. Oke. Ini oval. Kalau kita terjemahkan di flowchart. Kemudian dengan adanya ini harus ada dalam setiap flowchart, harus ada ya. Kemudian kita perlu mengenali juga yang namanya ini persegi dan trapesium. Fungsinya apa? Fungsinya sama, yaitu melakukan proses. Nih. Sebentar. Proses. Simbol menyatakan suatu proses yang dilakukan oleh komputer. Oke, ini semua dua-duanya ini proses. Tetapi yang membedakan dari kedua ini adalah
Kalau persegi panjang itu dilakukan oleh komputer, sedangkan trapesium dilakukan secara manual atau oleh kita sendiri, ya. Kemudian kita lanjut ke jajar genjang. Jadi fungsi dari jajar genjang itu sendiri adalah menginput atau output. Jadi simbol yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung peralatan. Oke. Jadi maksudnya itu ketika kita dalam komputer ini ya. Ini contoh. Contoh ya. Ketika kita memasukkan contohnya saja kucing. Kita klik. Ini namanya input. Jadi dalam flowchart ini adalah jajar genjang. Jadi ini adalah input. Outputnya apa? Outputnya ini gambar kucing. Jadi ini juga jajar genjang. Nah, menariknya di dalam flowchart untuk yang bagian jajar genjang ini, input itu boleh ada, boleh tidak ada. Tetapi kalau output harus ada. Wajib satu, tidak boleh kurang, boleh lebih. Oke. Kemudian ada belah ketupat. Belah ketupat ini adalah decision atau menyatakan simbol yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan. Jawabannya ya atau tidak. Nah, jadi dalam belah ketupat ini nanti akan ada di dalam flowchart itu pasti ada yang namanya tanda panah. Nah, ini tanda panah. Dalam flowchart tanda panah. Ini. Tanda panah ini maksudnya apa? Maksudnya itu untuk mengartikan, sebentar ya. Ini mau mengarah kemana? Jadi setiap ini satu. Ini panahnya satu, ini panahnya satu, ini panahnya satu, ini panahnya dua. Panahnya dua. Kenapa dua? Karena ini adalah decision atau mengambil keputusan, ya atau tidak. Jadi panahnya ada dua. Contoh, misalkan ini kita ini mulai. Kita klik. Contoh aja, ini contoh membuka aplikasi. Aplikasi apa saja. Nah, contoh membayar deh, sebentar ya. Contoh melakukan pembayaran di aplikasi itu klik ini di awal dari mulai. Kemudian ini klik aplikasi. Kenapa trapesium? Karena ini dilakukan secara manual. Oke, kemudian apa? Nah, klik aplikasi, kemudian kan muncul nanti output pembayaran, misalnya output pembayaran. Output tagihan pembayaran. Di tagihan pembayaran nanti ada nih saldonya mencukupi atau tidak. Ketika saldonya sini, apakah saldo mencukupi? Kalau ya, ada dua nih. Ini ya. Kalau ya, kemana? Kalau tidak, ini. Bentar ya. Ini tidak. Kalau tidak, maka kembali ke output tagihan pembayaran. Kalau iya, bentar ya. Kalau saldo mencukupi, sudah, pembayaran berhasil dan selesai. Di situ, sesimpel itu. Ini sebenarnya ada
tanda panah ya, tanda panah juga. Di sini tanda panah juga, karena ini 2 tanda panahnya. Ketika dia tidak memenuhi syarat, mungkin bisa saja kembali ke sini. Tergantung yang merancangnya. Oke. Oke, kemudian kita lanjut ke jenis algoritma yang ketiga, yaitu pseudocode. Jadi istilah pseudocode itu kita ketahui, pseudo artinya semu. Dan kata kode berarti kode. Jadi kalau kita gabungkan pseudocode itu artinya kode semu. Artinya, sebagai deskripsi dari algoritma pemrograman itu secara sederhana dibandingkan sintaksis bahasa pemrograman. Tujuannya agar lebih mudah dibaca atau dipahami manusia. Kalau kita membandingkan dari 3 jenis algoritma tadi, nah, algoritma descriptive, flowchart, dan pseudocode itu disusun berlevel, bertingkat. Tingkat pertamanya algoritma descriptive ini level pertama. Jadi orang awam, mau yang tidak punya background programming, itu bisa paham. Kemudian ini yang lebih sulit dari descriptive. Ada yang lebih flowchart, ada yang lebih sulit dari flowchart, pseudocode. Jadi pseudocode ini cukup, bukan orang, kita menunjukkan algoritma ke orang awam, tetapi tidak benar-benar awam, masih paham dengan program. Nah, untuk contohnya ini di sini. Kita namakan filenya program ganjil genap. Kemudian dalam pseudocode itu ada namanya deklarasi. Deklarasi itu memberitahukan variabel dalam algoritma ini apa saja. Contoh nih, variabel number atau angka. Jadi nanti saya jelaskan apa itu variabel, tetapi kita perlu menjelaskan ini saja ya. Number itu sama dengan integer. Integer nanti saya jelaskan di lain kesempatan. Kemudian ada yang namanya algoritmanya dalam bentuk kode. Kodenya apa? Kodenya terserah kita. Yang penting orangnya paham ketika kita sodori kode yang dari kita. Nih, input number. Kita masukkan number. Jika number itu dimoduluskan dengan 2 hasilnya 0, maka outputnya genap, print saja genap. Atau jika tidak, output ganjil. Itu. Jadi kawan-kawan di sini terdapat 3 penyajian algoritma. Jadi sampai sini saja penjelasan saya terhadap algoritma dan konsep-konsepnya, contoh algoritma dan penyajiannya. Jadi misalkan kawan-kawan tidak paham, bisa diulang lagi videonya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.